Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat seiman yang sama berbahagia, syukur yang tiada terhingga kita patut haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan kesempatan yang begitu berharga untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salam salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi panutan umat manusia, serta nabi yang diberikan kekhususan yang akan memberikan syafaat bagi umatnya di yaumil akhir kelak insyaallah. Para sahabat sekalian yang sama berbahagia, insyaallah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu momentum Ramadan melepas perisai rezeki. Nah, mungkin para sahabat bertanya, apa sih perisai rezeki itu? Ya. Nah, perisai rezeki itu dimaknai dalam bahasa, yaitu penghalang diperolehnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk rezeki itu sebenarnya bukan hanya yang berbentuk materi gitu, namun juga yang bisa berupa kesehatan, termasuk yang paling penting adalah ketenangan hati. Nah, saat kita melakukan diskusi lepas dengan beberapa rekan-rekan kita, kebanyakan kita mendengar fenomena-fenomena sosial yang terjadi sekarang. Hampir sebagian besar itu manusia mengalami kondisi yang dikatakan sebagai PHK. Bukan berarti PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja, bukan. Akan tetapi PHK itu sangat dekat dengan yang namanya persoalan penyakit, kemudian hutang, dan yang ketiga adalah keharmonisan. Nah, 3 poin ini ketika dipertanyakan, ketika dikaji lebih jauh, apa sih yang menjadi akar persoalan dari persoalan yang kita hadapi itu? Dari 3, mau itu penyakit, mau itu hutang, dan juga termasuk keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Nah, ternyata dalam pandangan dan perspektif Islam itu terjadi tak lain karena dan tak bukan itu juga datangnya dari diri pribadi kita, karena kita memasang perisai-perisai. Nah, perisai itu di dalam ajaran agama Islam itu dikenal sebagai dosa. Baik sahabat sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, bahwa ketika kita kembali kepada kajian konsep rezeki, di mana setiap orang itu pastilah mendambakan yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki itu sebenarnya Allah datangkan seperti ibaratnya air hujan, bahkan seperti air bah yang jika datang maka pasti akan mengenai kita semua tanpa terkecuali. Maka akan tetapi masih banyak dari kita, bahkan mungkin pembicara sendiri kadang merasakan, kenapa sih saya tidak terkena air? Jangankan air bah itu, percikannya aja tidak gitu. Nah, jawabannya apa? Kembali lagi bahwa karena kita memasang perisai, memasang penghalang untuk datangnya rezeki kepada kita sekalian. Ya, sehingga kita kembali lagi bahwa ketika kita mengatakan bahwa rezeki itu sebenarnya didapatkan, ya mungkin rezeki di dalam pemikiran kita itu dalam bentuk materi gitu. Saya ingin mendapatkan materi, maka dengan saya akan mendapatkannya dengan cara bekerja. Namun kita lihat sendiri secara fenomena di lapangan, banyak saudara-saudara kita yang mengalami yang dikatakan sebagai 7P. 7P itu apa? Ya, yang biasa disingkat singkatan akronim dari 7P itu sendiri adalah pergi pagi, pulang petang, penghasilannya tetap pas-pasan gitu. Nah, ini selama ini kita rasakan. Sebenarnya ada apa dengan ini? Nah, kembali lagi bahwa
kita memasang perisai di dalam diri kita. Perisai itu dalam bentuk dosa. Ketika ditanya lagi, dosa itu bentuk yang bagaimana gitu. Nah, saya yakin dan percaya bahwa para sahabat sekalian memahami bahwa dosa itu banyak jenisnya. Baik itu dosa besar, ada juga dosa kecil. Bahkan yang paling mungkin sering kita lakukan adalah dosa-dosa kecil yang kita anggap bukan apa-apa, namun itu semakin hari semakin menumpuk dan menjadi gundukan dosa yang semakin membesar. Ya, kita tidak pernah sadar bibir ini, lisan ini yang selalu kita gunakan untuk bicara, tapi ternyata apa yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita keluarkan tanpa sadar menyakiti perasaan orang lain. Mata ini yang tanpa sadar, mulai dari melek, kita buka mata pas tidur, bangun tidur, kita melihat apa yang terbersih di pikiran kita, semua itu memunculkan dosa. Sehingga memang kita sepatutnya lah untuk bagaimana berpikir agar sekiranya apa yang menjadi kebiasaan kita dalam keseharian kita itu benar-benar kita mungkin untuk lepas dari dosa itu hal yang tidak mungkin, akan tetapi meminimalkan untuk berbuat dosa inilah yang harus kita upayakan. Terlebih, alhamdulillah, sekali lagi saya katakan kita patut bersyukur dengan sangat kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan suci yang sangat penuh barakah ini. Bulan suci yang Allah berikan kepada kita hambanya, di mana dari 12 bulan kita dipersiapkan 1 bulan untuk melakukan apa? Melakukan detox. Detox itu apa? Mengeluarkan bahkan untuk kembali fitrah, yaitu kembali suci seperti sedia kala waktu kita baru lahir di muka bumi ini. Ya, kita lihat bayi yang baru lahir, seandainya mau dipikir mereka tidak bekerja, akan tetapi rezekinya selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Mereka hidup tanpa ada perisai. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, di dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan kita 3 fase. Fase pertama itu apa? Fase pertama adalah 10 hari pertama Allah membuka dan mengirimkan rahmat kepada kita. Di fase pertama ini memang fase yang sangat berat gitu, melakukan adaptasi di mana yang dulunya kita harus biasanya makan, biasanya mudah melakukan gibah, bercerita, diskusi dan seterusnya. Hari ini kita harus berpikir apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif. Itu adalah perjuangan yang sangat tidak mudah untuk mengubah kebiasaan masa lalu yang sudah menjadi kebiasaan, kemudian kita mengubah dengan kebiasaan baru di mana kita tidak makan, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah, nah ini kita sudah masuk di fase kedua, itu 10 hari kedua yaitu di mana Allah menurunkan maghfirah, ampunannya. Nah, disinilah sebenarnya momentum yang sangat sesuai sekali untuk kita melepas perisai-perisai yang sudah ada, yang melekat dalam diri kita. Coba kita lepaskan gitu. Silahkan dilepas. Allah menantikan kita untuk memohon kepadanya, untuk meminta kepadanya. Seperti apa yang tertuang dalam surah Al-Imran ayat ke 133. Allah meminta kita, dan bersegeralah kamu menuju ampunan maghfirah dari Tuhanmu. Nah, apalagi yang kita tunggu? Maka marilah bersama-sama kita lakukan upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak melakukan taubat. Dan taubat ini bukan taubat yang bagaimana, tapi taubatan nasuha, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari ketiga. Nah, ini adalah 10 hari ketiga kita diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah melalui fase pertama, fase kedua dan fase ketiga, maka fase kedua Allah menjanjikan di fase ketiga adalah melepaskan, janjinya adalah akan dilepaskan dari siksa api neraka. Masya Allah. Nah, inilah yang semua yang harusnya kita sadari dan coba kita pikirkan dan renungkan, sahabat sekalian. Nah, saya kembali lagi kepada perisai rezeki yang tadi, bahwa apapun namanya, manusia yang berada di muka bumi ini pasti berharap bahwa kehidupannya itu indah gitu, nyaman, cukup terpenuhi dan seterusnya. Nah, Allah pun memberikan ruang untuk itu. Allah mengatakan di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12.
Nah, ini kita diberikan lagi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau menjadi orang yang bahagia di dunia, ini belum akhirat. Kita diberikan janji jaminan untuk hidup bahagia di dunia. Allah memberikan janjinya dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dia mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya apa? Maka aku katakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi tahap pertama adalah minta ampunan. Momen ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-11 Allah mengatakan bahwa yursilis sama'ah alaikum midrara. Yang artinya apa? Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan sangat lebat. Siapa yang tidak menginginkan hujan? Anda lebih memilih ada hujan atau kemarau? Kita baru 3 hari saja nggak hujan. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi? Daun-daun, tanaman dan semua hampir bisa dikatakan itu sangat kering gitu. Sementara saat hujan, meskipun hanya beberapa menit hujannya turun, Masya Allah, kita mendapatkan kesejukan dari hujan tersebut. Makanya Allah menyebutkan kata hujan di dalam surah ini. Kemudian kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Dia mengatakan bahwa wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya apa? Allah juga akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Jadi Allah mengatakan janjinya bukan memberikan kebaikan, tapi Allah langsung menuliskan akan membanyakkan harta bagi orang yang beriman dan telah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apalagi yang kita tunggu? Tidak ada, saya yakin dan percaya. Kita semua menginginkan kehidupan yang indah di dunia ini. Kita menginginkan kehidupan seolah-olah berada dalam taman-taman surga Allah, gitu. Kenapa tidak kita mendekat kepada Allah, minta kepadanya? Saya rasa Allah adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang maha benar. Apapun yang Dia telah katakan, apa yang telah Dia firmankan, maka itu adalah sebuah kebenaran. Dan kebenarannya itu tidak bisa dinafikan lagi. Seperti itu. Selain itu, Allah juga menjanjikan bahwa Allah akan mengadakan kebun-kebun dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Artinya apa? Kita melihat banyak orang melakukan usaha-usaha, namun usahanya bangun ini bangkrut, melakukan ini tidak sukses dan seterusnya. Karena apa? Kembali lagi dia belum melakukan taubatan nasuha atas segala perisai-perisai yang telah dia buat sendiri, sehingga menjadi sekat untuk dirinya untuk dipertemukan dengan rezeki yang Allah telah turunkan di muka bumi. Ya, sehingga saya perlu sampaikan melalui kajian yang tadi ini, melalui surah Nuh, ini adalah janji Allah yang insya Allah akan Allah penuhi kepada kita. Setidaknya ada 2 janji Allah dalam ayat ini. Yang pertama adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan harta yang berlimpah ruah. Kemudian yang kedua, Allah akan menyediakan passive income di mana kita tinggal duduk diam, rezeki datang. Tapi dengan syarat, ini bukan tanpa syarat, ini sangat bersyarat. Syaratnya apa? Coba minimalkan untuk melakukan perbuatan dosa. Meskipun itu tidak mudah, tapi coba kita usahakan secara bersama-sama untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Baik, jadi ada banyak hal yang bisa kita petik dari penyampaian-penyampaian dari ayat-ayat Allah yang dituangkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah yang maha benar. Maka patutlah kiranya para sahabat sekalian, ketika ingin mencari dunia, maka kita kejarlah dengan ilmu. Mencari akhirat itu pun dikejar dengan ilmu. Maka ilmu hari ini adalah bahwa Allah memberikan ruang untuk kita untuk menjadi manusia yang bahagia dengan membuka perisainya. Baik, para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat seiman yang sangat berbahagia, marilah kita bersama-sama
menjalankan ya ibadah puasa atau memenuhi panggilan Allah di bulan suci Ramadan dengan bersama-sama meningkatkan amal-amal kebaikan kita dalam segala bentuk, baik itu dalam sholat berjamaah yang dirutinkan, kemudian kita membaca ayat suci Al-Quran, kemudian sekali lagi yang paling penting adalah minimalkan melakukan perbuatan dosa. Mungkin dari saya itu yang sangat penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kita kesempatan di lain waktu dan kesempatan di lain waktu, di lain momentum ya, kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian agama demi untuk lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan membaca surah penutup majelis, yaitu subhanakallah wa bihamdi ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.